Kaifa halukum? Masyaallah, tabarakallah. Jadi Ustadz, ya, nama Ustadz Nizar Al-Qadiri. Dulu Ustadz alumni Gontor, sama juga kayak Ustadz Fahmi, ya. Suasana seperti ini mengingatkan Ustadz ketika hampir 10 tahun yang lalu, ketika masih menjadi santri di Gontor. Jujur ketika tadi masuk melihat suasana seperti ini, kayak gimana gitu. Soalnya kita dulu juga seperti kalian, duduk di sini, ada kismul aman, lari-lari, takut melanggar, takut botak. Sama kita dulu juga, ustaz-ustaz yang sekarang di sini semuanya ngerasain apa yang kalian rasakan. Tapi seperti hanya syair mengatakan, syababul yaumi rijalul ghad. Para pemuda yang sekarang akan menjadi orang besar di nantinya. Dan kalian inilah yang akan menjadi calon orang-orang besar. Sedikit cerita, dulu setelah Ustadz lulus dari Gontor, ketika itu pengabdian di Gontor 5 Banyuwangi. Ketika itu ada tawaran dari pondok umroh plus muqabalah Madinah. Ketika itu ingin kuliah di Madinah. Ya karena kita tahu di sana keilmuannya sangat bagus, kemudian dekat dengan Masjidil Haram. Qadarullah ketika itu berangkat, kita ikut tes, dan qadarullah tidak diterima di Madinah. Tapi Allah ingin menunjukkan jalan lain buat Ustaz, yaitu ditunjukkan suatu negara yang jarang orang dengar mungkin. Yaman ini di mana sih? Kalau Saudi Arabia, Madinah udah terkenal. Mesir terkenal lah, Mesir ya. Terus di mana lagi? Pakistan udah terkenal belum? Nah, Pakistan mungkin udah terkenal ketika itu ya. Ketika itu Ustaz bismillah mencoba berangkat ke Yaman. Karena memang keluarga juga masih banyak di sana, karena aslinya orang sana ya. Jadi kakek dulu datang dari sana, karena di sana dulu kelaparan. Yaman ini negara yang miskin, sampai sekarang miskin. Jadi dulu orang-orang di sana karena kelaparan, orang sana itu pada pergi semua. Ada yang pergi ke India, pergi ke Indonesia. Dan sekarang kalau kalian lihat banyak orang-orang Arab di Indonesia, itu orang aslinya Yaman. Karena ketika itu kita juga ingin nambung keluarga lagi di sana, akhirnya berangkatlah ke Yaman. Ketika itu alhamdulillah diterima di Universitas Ar-Royan di Yaman, Hadramut, Mukalla. Mungkin kalau ada yang mau lanjut ke sana, insya Allah di sana tuh gampang. Ngurus sebulan langsung berangkat. Gak usah nunggu setahun seperti Madinah, gak usah nunggu 8 bulan seperti Pakistan. Sebulan kita berangkat langsung berangkat di Yaman Al-Mukalla, jangan Royan. Tapi perlu kita ketahui semua, Yaman ini negara miskin. Negaranya bukan seenak Indonesia, tidak seenak juga di negara-negara Arab yang lain, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia. Tidak, Yaman negara miskin. Ketika orang masuk sana, dia juga harus siap mentalnya. Dan insya Allah anak-anak pondok seperti kalian siap mental untuk masuk ke Yaman. Siap. Yang pertama, dulu ketika Ustaz pertama kali berangkat ke Yaman, sempat kaget. Karena apa? Karena di sana padang pasir semua. Sinyal internet nggak ada. Jadi di sana nggak ada sinyal internet. Sinyal internet hanya HG ya, 3G, 4G nggak ada di sana. Kemudian listrik sering mati. Seperti halnya kalian hampir-hampir mirip kembali ke zaman Nabi di Yaman. Di sana kita sama sekali tidak melihat perempuan cadar semua. Perempuan bercadar semua. Di sana sama sekali kita tidak melihat perempuan. Dan yang lebih bagusnya keilmuannya. Ini yang penting. Keilmuan di Yaman. Jadi di Yaman itu keilmuannya, khususnya ilmu syariah,
ya ilmu agama Islam masih murni, tidak tercampur pemikiran-pemikiran luar. Dan di sana sistem belajarnya itu seperti hanya para ulama zaman dulu, sistem talaki. Kalian tahu talaki? Talaki itu sistem belajar yang di masjid-masjid. Di sana banyak universitas, tapi kita tidak hanya belajar di universitas saja. Jadi pagi kita ke universitas, ketika pulang kita di sana pulangnya mondok. Jadi kita masuk pondok lagi di Yaman, dan di sana kita belajar kitab-kitab dasar. Jadi kalau bahasanya para ulama ada ilmu alat. Jadi kita banyak mendapatkan ilmu alat, nahwu, sorof, ilmu mustalah hadis, ya, ilmu akidah. Ilmu-ilmu alat ini kita banyak dapat di talaki. Itu kalau di Yaman. Kemudian pengalaman. Jadi dulu ketika Ustadz berangkat ke Yaman ini, posisinya keadaannya Yaman ketika itu lagi perang. Jadi ketika itu udah mau berangkat masih ragu-ragu ini berangkat enggak ya. Soalnya kita lihat di kabar di TV Arab tuh perang di sana. Ya, terjadi perang antara dua kelompok lah ya. Ketika itu Bismillah. Ketika udah fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika itu karena Ustaz udah berazam maka sudah tawakal. Berangkatlah kita ke Yaman. Ketika sampai sana baru 6 bulan. Ketika itu jam 11 malam. Besoknya ujian. Ketika itu belajar kita di pondok gini, di kamar belajar. Tahu-tahu jam 11 malam ada bom roket di atas ya kayak gini lah. Berarti kalian dalam sini terus tahu-tahu ada roket lewat gitu. Itu pertama. Setelah roket lewat, dekat itu ternyata roket ini ngebom di salah satu tempat dekat pondoknya Ustaz. Setelah itu terjadi suara tembakan di luar. Wah ini bahaya ya, gimana nih? Itu pertamanya. Tapi itu dulu, sekarang udah aman. Insya Allah yang mau berangkat ke sana udah aman. Ini saya cerita pengalaman saja. Ketika itu, ini negaranya tidak aman. Akhirnya ketika itu kita sama masyarakat kita diungsikan di semua tempat yang aman sehingga kita tidak melihat perang-perang itu. Tapi tetap dulu ketika kita belajar di sana, kita sering kita lagi lewat, tahu-tahu 5 menit tempat yang setelah kita lewatin ternyata ada bom bunuh diri di situ. Nah itu di Yaman keadaan seperti itu. Tapi itu dulu. Dan itu pengalaman Ustaz. Jadi Ustaz di sana itu ya alhamdulillah bisa sampai lulus S1 di sana dengan dengan pengalaman-pengalaman yang pahit dan yang buruk. Tapi pengalaman yang baiknya sangat banyak di Yaman. Itu tadi yang saya sebutkan. Ya, keilmuannya sangat bagus. Apabila nanti kalian ingin ke sana, kalian di sana bisa belajar ilmu Islam secara bertahap. Dan di sana juga bahasa Arabnya masih asli. Orang Yaman sangat ramah. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Atakum ahlul Yaman, akan datang kepada kalian orang-orang Yaman. Araqu quluban wa alaynu afidah." Hatinya sangat lembut. Al-imanu Yamani wal hikmah Yamaniyah. Iman ada pada Yaman dan hikmah ada pada Yaman. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan fadilah-fadilah tentang Yaman. Maka dari itu Yaman sampai sekarang dengan keadaan dunia ini yang sangat modern, Yaman masih bagus untuk orang berangkat ke sana thalabul ilm. Karena itu tadi, ya di sana keadaannya masih murni Islam, tidak tercampur hal-hal yang negatif, dan sistem belajarnya juga masih sangat bagus. Alhamdulillah Ustadz lulus ketika itu 2018. Setelah itu karena masih lama nunggu ijazah, akhirnya Ustadz browsing-browsing, ternyata ada tawaran pondok pesantren di Turki dan pondoknya gratis ketika itu. Akhirnya Ustadz masukin apply di situ, keterima ternyata. Akhirnya mondok di Turki setahun. Di Turki di kota Rize dekat Georgia. Kalian pernah dengar negara Georgia? Nah, Ustadz dulu mondok di Turki di kota yang dekat Georgia, kota Rize namanya. Dan itu Ustadz setahun mondok di situ. Itu apa pondoknya? Pondoknya menghafal matan-matan dan menghafal Al-Quran.
fokus di situ setahun. Alhamdulillah ketika itu setelah setahun keluar ijazah dari Yaman, maka Ustadz lanjutlah S2 di Pakistan dan bertemulah dengan Ustadz Fahmi. Bahkan beliau yang jemput kita di bandara. Masya Allah, Ustadz Fahmi jemput saya di bandara dulu. Kemudian hari pertama Ustadz di Pakistan, beliau mengajak Ustadz keliling Islamabad. Kita dikasih tahu tempat-tempat yang bagus sama Ustadz Fahmi. Masya Allah. Ya. Nah, ketika di Pakistan, kenal sama Ustadz Fahmi, kenal sama beberapa Ustadz Faisal juga ketika itu ada di Pakistan. Ustadz Aldi belum datang ketika di Pakistan. Ya, kita belajar di Pakistan ketika itu hampir 2 tahun 10 bulan Ustadz selesai di Pakistan. Dan kalau di Pakistan, kalian mungkin udah banyak dengar dari Ustadz Fahmi Pakistan. Cuman Pakistan ini negaranya juga bagus dari segi keilmuannya. Kalau kita belajar di kampus, dosen-dosennya semuanya mumpuni. Dosen-dosen kita di kampus itu kebanyakan lulusan Madinah, doktor, lulusan Mesir, mereka bagus. Kemudian kalau kita ingin belajar di luar kampus, banyak syekh-syekh yang buka-buka kajian-kajian hadis di luar kampus. Dan ketika kalian misalkan bosan di kampus, ketika liburan kalian bisa cari salju di Pakistan. Ustadz dulu pernah jalan-jalan sama Ustadz Fahmi ke Sekardu kita tadi. Itu perjalanan dari Islamabad ke tempat yang kita jalan-jalan itu 20 jam. Tapi tempatnya itu kayak Switzerland. Bisa nanti kalian lihat di Instagram Ustadz Fahmi. Ada tuh foto-foto Ustadz sama Ustadz Aldi juga itu. Nah itu tadi, kalau Pakistan kalian mencari ilmu dapat, ya di Pakistan ilmu dapat, pengalaman dapat, pemandangan alamnya juga bagus. Tapi kalau ke Yaman, pemandangan alamnya ya padang pasir. Tapi kalau keilmuannya juga bagus. Dan Ustadz di sini menasihati untuk kalian agar tetap semangat. Ketika kalian udah lulus dari pondok ini, tetap semangat belajar. Jadi belajar bukan hanya di pondok aja. Kita di pondok, ya sekarang ini kalian berada di sini. Kita juga dulu pernah mondok. Pondok hanya memberi kita kunci ilmu. Setelah itu, setelah kalian lulus dari pondok ini, kalian yang mengembangkannya. Nanti kalian yang berangkat ke Madinah, kalian kembangkan di Madinah. Kalian yang berangkat ke Yaman, kalian kembangkan di Yaman. Yang nanti kuliah-kuliah di Indonesia, di Libya atau di Arroya misalkan, kalian kembangkan. Jadi pondok hanya memberi kunci. Dan jangan kita mencukupkan belajar agama kita hanya di pondok. Ketika kita keluar nanti tetap belajar agama. Karena agamanya akan kita bawa sampai nanti sampai kita meninggal. Bukan hanya ketika kita di pondok saja. Mungkin sedikit ini saja dari Ustadz. Insya Allah ada Ustadz Tohir ya. Beliau alumni Libya. Insya Allah akan menceritakan bagaimana pengalaman beliau di Libya. Mungkin kalian juga akan ada yang lanjut di Libya nanti. Mungkin ini aja dari Ustadz. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.